Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah ya Alim walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdaadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Amma ba'd. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian, sebelumnya marilah kita memanjatkan puja dan puji kehadirat Ilahi Robbi, yang mana pada kesempatan pagi ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi keinginan serta keimanan sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh di masjid yang kita cintai ini. Marilah kita sampaikan salam kita kepada pimpinan kita, kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita doakan bersama kepada kedua orang tua kita, suami, istri, anak-anak kita, para tetangga, kerabat, para pemimpin, terutama yang sakit, mudah-mudahan diangkat semua penyakitnya oleh Allah, dan yang terkena musibah diringankan, diberi jalan keluar oleh Allah sehingga bisa melaksanakan sholat subuh sama sholat yang lainnya. Baiklah, saling mengingatkan kembali bahwa untuk menjalankan sholat 5 waktu, jadi semua orang Islam sudah maklum bahwa sholat 5 waktu adalah kewajiban utama yang terpenting. Semua orang Islam baik laki-laki maupun perempuan wajib mengamalkannya selama hidup di dunia. Sama sekali tidak ada alasan atas kewajiban ini untuk ditinggalkan walau sedang di mana kita berada. Tidak puasa berdiri betul boleh mengerjakan dengan duduk. Kalau terhalang duduk diizinkan untuk berbaring, pendekatan mesti dikerjakan walaupun kita sedang sakit. Sabda Rasulullah, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikan salat berarti ia mendirikan agama, dan barang siapa meninggalkannya berarti ia merobohkan agama. Maka ketetapan dalam Islam, barang siapa yang meninggalkannya dianggap melakukan pelanggaran yang besar, dengan sendirinya berdosa besar. Biasanya orang-orang yang meninggalkan salat disebabkan oleh kesibukan-kesibukan. Dan kesibukan itu terkadang kewajiban sholat 5 waktunya sengaja diabaikan. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillahi wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Di surat Al-Munafikun ayat 9 familiar. Saudara kaum muslimin dan muslimat, sidang subuh para undangan Allah. Jadi sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa ancaman bagi orang yang meremehkan sholat itu ialah kelak akan dijatuhkan ke dalam neraka jahanam yang sangat panas, sehingga keadaan tersebut digambarkan jika seandainya sebuah gunung dimasukkan ke dalamnya niscaya akan hancur berlebur, sangat panasnya. Di samping itu ternyata sholat sampai waktunya habis, ya, jangan sampai kita menunggu sholat sampai waktu habis. Kecuali katanya mereka mau bertobat kepada Allah atas perbuatannya, niscaya Allah akan memberi pengampunan kepadanya. Kemudian Rasulullah bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min amalihi shalah fa in shalah
faqad aflaha wa ja'aha an wa in taqassad faqad khaba wa khasir. Artinya, perbuatan hamba yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat nanti adalah sholatnya. Maka barang siapa yang sholatnya bagus, sungguh ia telah berbahagia dan akan selamat. Dan jika kurang baik sholatnya, akan sengsara dan merugi. Jadi di hari kiamat kelak, tanggung jawab orang-orang yang meninggalkan sholat bukan kepalang beratnya. Dan soal sholatlah yang mula-mula sekali diperiksa di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini terutama di bulan Zulhijjah ini memang kita puasa diperhatikan, tapi justru sholatnya yang wajib justru dilalaikan. Justru kita harus di bulan Zulhijjah ini sholat harus diperhatikan sekali, harus bersemangat sekali. Bahkan kata Rasul, sebaik-baiknya zikir di waktu Zulhijjah itu kita membaca tahlil, tahmid, dan takbir. Allah berfirman, "Ma salakum fi syaqara qalu lam naku minal musallin wa lam naku nat'imu miskin." Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Syaqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Nah, mengerjakan sholat dan juga itu surat Al-Mudaththir 42 dan 44. Jadi orang-orang yang disiksa dalam neraka Syaqar itu hancur segala tulang belulangnya, kemudian utuh lagi, kemudian disiksa lagi, utuh lagi. Nah, disiksa terus menerus hingga terasa benar segala sakit dan penderitaannya. Jadi sebagian ulama juga mengatakan bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat kelak akan dikumpulkan bersama-sama Fir'aun, bersama Haman dan Ubay bin Khalaf. Sebab mereka itu sama-sama meninggalkan sholat karena sibuk mengurus harta, sibuk mengurus kerajaan, departemen ataupun perusahaan-perusahaan mereka, dan sibuk mengurusi hartanya sehingga meninggalkan sholatnya. Ada suatu riwayat mengatakan bahwa ada seorang pendatang menghadap kepada Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ila Allah Ta'ala fil Islami?" Qala as-salatu li waqtiha wa man taraka as-salata fala dina lahu was-salatu imaduddin. Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling disukai oleh Allah dalam Islam? Beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya, dan barang siapa yang meninggalkan sholat maka berarti tidak mempunyai agama, sebab sholat itu sebagai tiang agama. Itu hadis riwayat Baihaqi. Apabila seorang mengaku beragama Islam tak sholat, berarti pengakuan itu tidak benar, dan itu ditetapkan masuk neraka. Bagaimana dalam hadis dari Rasulullah, wa idza taraka rajulun farid wahidatan muta'amidan kutibu ismuhu ala baginna fulanun falanin la mubadlahu min dukhulin nar. Manakala seorang meninggalkan satu sholat fardu dengan sengaja, maka namanya ditulis pada pintu neraka. Fulan bin fulan, tidak boleh, tidak pasti masuk neraka. Apabila kita meninggalkan yang namanya sholat fardu dengan sengaja, akan ditulis dalam pintu nerakanya fulan bin fulan. Kemudian sabnya lagi, bainal abdi wa bainal kufri tarkus sholat. Di antara seorang hamba orang Islam dengan orang kafir letak perbedaannya meninggalkan sholat. Jadi perbedaannya antara orang muslim dan orang kafir yaitu orang yang meninggalkan sholat itu berarti orang kafir. Nah, jangan sampai kita pagi-paginya kita sholat, siangnya tidak sholat, nah jadi pagi nanti akan dianggap sebagai kafir. Sebaliknya setiap orang yang taat ibadah menunjukkan Islam sudah macam benar. Kalau Allah Ta'ala
wa huwa aslabul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim hafidun ala sholati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua salat kalian dan salat wusta. Berdirilah kalian untuk Allah dalam salat kalian dengan khusyuk katanya. Jadi mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah dan taufik untuk kita untuk bisa melaksanakan semua perintah Allah, terutama yaitu sholat itu tadi. Sholat 5 waktu jangan sampai ketinggalan walaupun kita sedang bekerja segala macam. Karena apabila sholatnya tidak diterima, amal-amal yang lain juga tidak akan dilihat. Walaupun kita tiap minggu kita sedekah 1 miliar ke masjid ke apa, tapi kita tidak sholat, tidak akan diterima semuanya. Mungkin demikian untuk pagi ini, mudah-mudahan saling mengingatkan kembali untuk mengawali hari ini. Marilah kita membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.